Ibu pensiunan juga ya? Saya bukan pensiun, hanya sudah jadi PNS dulu di Pemda ya. Ya, tapi hanya 2 tahun jadi PNS-nya. Ya, pas saya menikah sudah 1 tahun. Ibu keluar. Nah, saya keluar ya karena Ini kembali ke pasti itu ada. Katanya udah pensiun ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami menggeruduk kantor DPRD di ruangan Ibu Ketua. Warga Garut, sebagaimana diketahui bahwa dari 12 pimpinan Ketua DPRD hanya satu-satunya saat periode ini dipimpin oleh seorang perempuan. Tidak lain adalah Ibu Hajah DRA Rizkida Warsiah MSI. Selamat siang Ibu. selamat siang Pak. Atur nuhun pantos mampi kita ke ruangan Ibu. Ya, sampai Ibu menjadi anggota dewan itu berapa kali Bu? 3 Pak. 3 kali. Ya, 3. Dari tahun 2009. 2009 Ya, sampai sampai sekarang. ini Ya. 3 periode. Nah, tapi di kader Golkar dari tahun berapa Bu? Dari kalau masuk kader dari dulu Pak, suami saya sudah jadi camat tahun 85, kita sudah menjadi pembina daripada Golkar di kecamatan. Ya, nah, masuk ke DPD Golkar setelah suami saya meninggal tahun 2000, saya masuk jadi pengurus Golkar. Ya, yang waktu itu Pak Hadiyos ya ketuanya. Saya jadi ketua pendidikan kursus di sana. Ya, terus saya menjadi pimpinan kecamatan di Tarogong Kidul, ketua PK tahun 2003 ketua PK sampai 2009 ketua PK 7 tahun. Ya, 2002 sampai 2009. Nah, dari sana jadi wakil ketua bidang wanita dengan Ibu Entin. Ya. Terus jadi wakil ketua 1. Ya? Iya, ditarik ke DPD. Jadi bidang wanita. Bidang wanita. Iya. Terus menjadi wakil ketua 1 sampai dengan tahun 2000 kemarin Pak Ade. Ya, 2000 berapa? 2014. Ya, sekarang jadi ketua DPD Golkar. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Itu berebut pimpinan jadi ketua Golkar ya Bu ya? Jadi ketua Golkar Pak. Pak Imam Ali Rahman. Iya, iya. Ibu pensiunan juga ya? Saya bukan pensiun, hanya sudah jadi PNS dulu di Pemda ya. Ya, tapi hanya 2 tahun jadi PNS-nya. Ya. Pas saya menikah sudah 1 tahun. Ibu keluar. Nah, saya keluar ya karena rumah pindah di perumahan mertua Indah di Leles Pak. Di rumah mertua. Di Leles Bu? Di Leles, tapi di Leles siapa rumah mertua. Oleh saya diisi ya. Ibu asli orang Garut? Orang Garut. Ibu tinggal di mana? Di Mandalagiri dulu. Mandalagiri. Iya, Pas di kota ya? Iya, dekat saya ya dah. Iya. Nah, Bapak almarhum mantan sekda. Iya, betul. Itu karirnya sebelum sekda dari awal dari mana? Awalnya pas Bapak masuk kerja, Bapak sebagai kabid di tahun dulu mah asisten 1 di Bapeda. Pindah jadi kasubag di ekonomi. Ya. Pindah lagi jadi sekretaris Bapeda. Ya. Terus jadi camat Cikajang, camat kota, terus pindah lagi ke dalam lagi jadi kabag ekonomi. Ya.
setelah cabang ekonomi Bapeda paling lama 6 tahun, nah dia 6 tahun ya langsung jadi sekda ya, sekda termuda Pak. Oh, sekda termuda. Iya, 45 tahun sudah jadi sekda di usia 45 tahun. Iya, 46 tahun meninggal. Subhanallah. Iya. Ibu Mat hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. PNS. Iya, di PNS. Kemudian Cabang di bagian ekonomi. dulu kantornya di sana, Bu ya? Di sana di Pendopo, Bu, Pak. Di Pendopo. Iya, yang sekarang pakai Common Center itu BPMD di rumah Bang Des ya. Di pinggirnya ekonomi. Saya di sana di bagian ekonomi sama penghijauan. Jadi 2 kantornya. Dulu ada perkantoran di sini, Bu ya? Belum. Ya, waktu itu mertua saya sekda. Jadi saya dimasukkan sama mertua Pak Karta. Mertua ibu itu sekda. Saya sekda. Paling lama sekdanya 8 tahun, Pak. Turun ke suami. Turun ke suami. Masya Allah. Jadi, akhirnya ibu sekarang menjadi pimpinan tertinggi di Garut. Iya, di partai juga di DPR, alhamdulillah. DPR dan partai politik. Iya. Nah, terus Bu, ibu nyalon di 2009 ya awal. Iya. Kalau 2004 pertama. 2004 ya. 2004. Suara 2004 tuh tinggi sekali. Suara paling besar se-Jawa Bali. 18.000 Pak, kurang 21. Belum ada sampai sekarang yang 18.000 di Garut. 18.000 kurang 21. Itu yang pertama kita ya, tapi tidak masuk karena kan BPP bilangan pembagi pemilihnya kurang. BPP-nya waktu itu 21.000, jadi saya kurang 3.000. Kalaupun kurang 1 karena undang-undang tidak bisa. Yang masuk siapa, Bu? Yang masuk Pak Kohar sama Pak Usen. Oh iya iya. Nomor urut ya? Nomor urut. Iya. Jadi yang nomor 1 dengan yang nomor 2, yang suaranya hanya 3.000. Ya. Waktu itu ya. 2009 berapa ribu, Bu? 2009 6.900. 6.900. Ya. 2014 11.650 ya. Sekarang juga 13.650. Luar biasa. Ini warga Garut. Jadi sekali lagi Ibu Ketua ini memang memiliki suara yang sangat fantastis. Kepercayaan dari masyarakat, Pak. Luar biasa. Ya, ini dipilih oleh masyarakat langsung. Di 2004 memperoleh suara tertinggi di Jawa Bali. Mencapai 18.000. Itu 18.000 ya? Iya. Nah, kemudian di 2009 beliau mencapai 6.000. 6.900. Itu kan lagi bagus-bagusnya Demokrat, Pak. Oh iya, Demokrat. Pak. Tapi Golkar tetap tidak turun tidak naik juga ya, Bu. Karena waktu itu diambil oleh sebagian oleh Demokrat, jadi kita tidak jadi ketua waktu itu. Hanya sekali yang tidak ketua, 2 kali dengan Kak Dedi dulu. Oh iya. Nah 2013 saya 14 Ibu naik lagi ya. Iya. Perolehan sampai sekarang 11.000. 11.600. Iya. Kemarin 13.000. Iya, 13.600 juga. Tertinggi nggak? 660. Enggak tertinggi, yang tertinggi satu kabupaten itu yang tertinggi Pak dari Golkar juga. Pak yang dari Cikelet. Oh, Pak Samsudin. Pak Samsudin. Ya. Kalau di Dapil 5 memang tertinggi. Ya, Dapil 5 tertinggi terus. Tapi Golkar tinggi. Dari dulu juga dari 2004 sampai dengan sekarang walaupun yang kedua 6.900 tertinggi masih di Dapil 5. Iya. Nah, Bu, apa sih? Di Golkar tertinggi saya juga. Oh, di Golkar 2009 juga tertinggi. Masalah. Yang kedua waktu itu Pak Nya ketua 6.200. Pak Nya ya? Iya, yang kedua. Ketua DPD juga. Iya. 6.200 itu di Dapil 2. Nah, Bu, apa sih hasrat Ibu sampai tertarik dengan politik? Ya, mulanya ya dari dulu juga suami saya kan wakil ketua DPD Golkar. Waktu zamannya yang di Kadungora itu Pak Suwarna. Iya. Sering mungkinnya saya kenal dengan Pak Tanu, dengan tokoh Golkar ya. Nah, itu dengan Pak Unsahun.
Jadi udah kenal begitu saya diajak Kak, waktu suami saya meninggal diajak oleh Genting, ya digolkan lagi Neng, ganti-ganti Kang Maman, ayo. Nah, sebenarnya begitu ikut aja, ayo. Ya kesini kan karena sudah biasa saya di organisasi. Nah sebelum saya digolkan juga kan saya waktu itu suami saya saya sudah mulai berorganisasi jadi ketua tim Porak PKK. Suami saya masuk ke Kabupaten Garut, saya di tim Porak PKK dengan ketua TKI, ketua K3S, koordinator kegiatan kesejahteraan sosial Pak. Setelah itu di Dekrana sebagai sekretaris, di Pramuka sebagai bendahara Kabupaten Garut. Itu jadi senang berorganisasi. Nah itu makanya mungkin banyak teman Pak, jadi ada kepercayaan lah dari masyarakat, jadi makanya suara saya agak tinggi dari orang-orang. Aktivitas ibu sangat tinggi dulu ya dalam sosial Pak. Masih soal perolehan ibu lah di Dapil 5 ya. Itu stagnan ya, artinya bahwa perolehan ibu itu tinggi dan tidak menurun gitu. Komunikasi apa yang dilakukan oleh ibu dengan masyarakat pemilih ibu yang memang sangat kuat untuk memilih ibu? Ya, mungkin kepercayaan dari tim sukses yang pertama. Jadi tim sukses tetap dipercaya oleh saya juga. Tim sukses dipercaya juga oleh masyarakat. Mungkin karena itu dan saya juga malah terus Pak, karena Dewan sudah disumpah untuk menerima aspirasi dan memperjuangkannya sampai dengan berhasil kepada pemerintah daerah. Nah, maksud saya segala sesuatu kepentingan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuan saya selalu memberikan Pak itu sesuai dengan kemampuan. Itu selalu turun ya? Ya, saya setiap proses turun di luar reses juga saya selalu dengar pendapat dengan tim sukses ataupun masyarakat. Dari dulu Bu di Dapil 5? Dapil 5 dari awal. Tidak pernah berubah? Tidak pernah berubah. Sudah 4 kali naik, saya masih di Dapil 5. Ya. Basis ibu di wilayah mana saja? Kasiwangi, Karawang Kidul, Samarang, sama kalau resmi dengan Karawang Kaler biasa-biasa saja. Iya. Hanya Kasiwangi, Karawang Kidul dengan Samarang itu ya. Tapi memang Golkar ada basis ya? Iya, ada basis. Beda dengan Gerindra, Demokrat. Iya betul. Bisa berubah-ubah. Kalau Golkar punya basis, punya basis tersendiri. Ya. Itu sangat ibu sangat dekat sekali ya? Iya, dengan masyarakat ya, apalagi dengan dengan tim sukses. Nah kemudian Bu, ibu sekarang menduduki jabatan tertinggi. Harapan apa yang ingin ibu capai di ketua DPP ini? Mungkin masyarakat sejahtera Pak. Saya bisa melaksanakan 3 fungsi daripada DPRD, baik itu legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi budgeting. Dari masyarakat yang memerlukan kebutuhan, kita bisa menjadikan jembatan kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan nanti anggota dewan juga pimpinan bisa memberikan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan dapil masing-masing. Ya, Bu, ibu kan berpengalaman di beberapa periode. Ada perbedaan nggak di saat ini atau sebelumnya? Iya Pak. Jadi perbedaannya hanya permintaan, kebutuhan Pak. Ya. Kalau saya waktu yang pertama kali saya sebagai sekretaris komisi Pak, komisi D, kalau sekarang mah komisi 4. Jadi waktu saya komisi D ya pertama kali. Dengan Dr. Hani ketuanya, saya sekretarisnya waktu itu. Nah, waktu itu masyarakat tidak begitu antusias meminta untuk program, ya, untuk
program dari pemerintah. Kalau sekarang saya sudah jadi, waktu keduanya saya masih di PLW, saya pindah ke komisi A, jadi wakil ketua. Pas tahun 2014 saya jadi ketua komisi C. Ketua komisi C ya. Ketua komisi C. Setelah jadi ketua komisi C, saya sekarang jadi ketua DPRD. Ya. Jadi sedikit-sedikit saya merangkak Pak, dari bawah, tidak langsung. Ya. Jadi sedikit-sedikit memang. Dari bawah, baik di organisasi maupun di tidak ujung-ujung. Karena mentang-mentang istri mantan sekda. Oh, tidak ada, tidak ada. Kan melihatnya saya bukan sekdanya. Ya. Tidak, memang dari apa? Ya, dari bawah ya, dengan kerja keras kita kan. Nah, terus atas izin Allah. Ada dua putra buah ibu di DPRD yang memang almarhum. Salah satu ya Bu Yayu dengan Pak yang dari PDIP. Aduh, ya. Kalau di DPRD kan tidak ada anak buah ya, karena kolektif kerja ya. Jadi anggota ya, anggota saya. Bu Yayu dengan Pak Dide. Dia lagi, bukan anak buah. Gitu. Nama rekan di DPRD. Itu merasa kehilangan ya Bu ya, karena aset ya. Iya, itu aset dari Dewan ya saya, baik Dide maupun Ibu Yayu. Mereka adalah yang terbaik ya di DPRD karena mereka suka menyuarakan pendapat-pendapat yang kritis. Yayu maupun tadi itu. Nah, jadi kita kehilangan. Terlepas bahwa saat ini sedang COVID, keduanya ini terdampak ya karena kondisi COVID. Betul. Ya berharap mungkin seluruh anggota dewan sehat selalu ya. Amin. Ibu kompak dengan para pimpinannya lain? Alhamdulillah Pak. Sekarang dalam pimpinan yang 4 itu yang 2 lagi isoman Pak. Karena sama Pak Rena Ramli. Ya. Jadi saya sama Pak Agus yang tinggal kita berdua. Nih, alhamdulillah Pak, kompak sekali. Karena apa? Ada rapat, ada apa juga kita rapim dulu berempat. Ya, setelah rapim berempat, lalu rapim dengan AKD, ketua AKD, ketua komisi, ketua fraksi, ketua badan. Di sini badan hanya 2 badan. Kalau yang dipegang badan kehormatan dengan yang tadi deh. Alhamdulillah Pak, untuk di DPRD saat ini kami merasa seperti saudara, sangat kompak. Mereka kepada saya seperti kepada ibunya, baik pimpinan yang 4 maupun ketua-ketua alat tangkapan dewan dan anggota pula. Jadi yang meninggal kemarin adalah Pak Dide, Pak Ketua Bapum Kerja, di mana di kami alat tangkapan dewan itu ada ketua komisi, ada ketua badannya hanya 2, badan kehormatan dan Bapum Kerja. Badan anggaran itu dengan badan Bapum Kerja Pak Dide. Kalau badan anggaran itu eksekusi Pak. Ya. Udah ketuanya ya? Ketua Bapum Kerja. Sekarang nominnya? Belum Pak. Karena itu sudah dibagi-bagi lah, itu untuk datang ke PDI nanti PDI lagi ya. Nah, kekeluargaan yang dibangun oleh para pimpinan dan anggota gitu? Alhamdulillah Pak, baik dalam badan anggaran, badan musyawarah. Karena badan musyawarah itu yang kita pekerjaan kita semua untuk segala sesuatu perencanaan ada di badan musyawarah. Badan anggaran pun itu untuk dengan PAPD ya, jadi untuk badan anggaran itu kita membuat LAPBD itu dengan badan anggaran. Dari mulai LKPD, musrembang, ke PKS dengan nanti
RAPBD itu badan anggaran. Bu nih kita dapat selentingan angin di Prokopimda itu, ibu itu sangat dituakan. Iya. Apa karena perempuan? Itu seperti apa, Bu? Usia mungkin, Pak. Usia saya lebih dari 60. Ya. Dan mereka semua yang juga mami, Pak. Sebutnya mami. Dulu waktu itu, kenapa disebut mami, Pak? Waktu itu di sini, Pak, belum saya jadi ketua juga, Pak. Sebelum jadi ketua, Pak saya itu Pak Kapolres ditanya sama Pak Bupati, coba terka katanya, ini Ceis, dia nyebut Ceis, kata Pak Bupati, berapa tahun ya usianya? Oh Ceis, dia 45. Wah jauh. Masa saya bilang Ceis ini 45, saya juga katanya sudah 50 waktu pada dulu itu. Udah tenang lah, udah. Kata saya ke 57, ini mana saya? Iya, kata saya itu saya waktu suami saya ketua Bapeda, Ibu Yasin jadi danrem di sini. Jadi ibunya Ibu Kapolres waktu itu Pak Arif ya. Nah, ininya di sini waktu itu kantornya di danrem, jadi danrem. Ya seperti mami, iya semami saya. Tapi dengan saya suka di PKK kata saya. Ya, dari sana terus mami. Pak Bupati itu bilang mami semua mami udah sebagai petani. Ibu tuh apa mencairkan suasana dia. Ya itu kan nggak terasa oleh kita. Oke, nah Bu nih pandemi kopi, apalagi PPKM itu terasa berat untuk masyarakat. Betul. Nah, apa sih harapan Ibu atau pesan Ibu terhadap masyarakat? Iya, supaya sadar Pak untuk sekarang ini, karena kita semua sekarang lagi diberi cobaan dalam pandemi ini. Saya melalui anggota dewan semua coba sosialisasi untuk kesadaran masyarakat untuk memakai 6M. Yang keenamnya adalah vaksinasi melaksanakan. Sosialisasikan kalau mau makan cuci tangan dengan sabun. Sosialisasikan menjaga jarak. Sosialisasi kata saya itu membatasi keluar mobilitas. Sosialisasikan kalau berkumpul menjaga kerumunan. Dan sekarang sosialisasikan sekarang kan lagi vaksinasi Pak. Baru ini kata Pak Bupati sekarang diharapkan 3.000 per hari divaksin masyarakat. Jadi mudah-mudahan masyarakat sadar akan kesehatannya Pak, menjaga 6M dan dayana Pak untuk jaminan hidup. Pak Bupati juga sudah memberikan masukan kepada kita Perpamtinda dan kepada kecamatan, kelurahan juga, karena sekarang kelurahan juga dari ADD boleh dipakai 8%. Kita juga BTT sudah dipakai setengahnya lebih ya. Dan dari pusat juga kalau menurut saya itu kalau kena sasaran ke bawah, kalau sasarannya sampai ke bawah, sasarannya tepat, nah itu mungkin dari 2,7 juta kita penduduk sudah 1 juta lebih juta, karena dari PKH dengan BPMT kita 250 kakak. Kalau satu kakaknya 3 orang aja sudah terselesaikan 350 orang. Nah, terus itu Pak kan sekarang 170.000. 170.000 keluarga. Satu keluarga diberi 1.200.000 itu melalui BRI. Terus sekarang sama pusat itu diberikan lagi 46.000 di luar BPNT dengan di luar PKH. 46.000 kakak kali 3 berapa? 100 lebih. Dan yang tadi 150 dengan 170 MKM. Ya mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tepat
sasaran gitu. Kalau tidak tepat sasaran walaupun 3 juta, hanya misalkan biasanya kepada si A saja, si B, si C, si D tidak terurus. Nah itu mungkin yang akan menimbulkan keributan. Jangan pemotongan. Ya. Nah itu kalau menimbulkan keributan begitu, di Pemda juga untuk di DKP masih ada Pak ini masih ada cadangan beras 350 ton kalau tidak salah. Jadi boleh itu dibagikan apabila perlu, asal dari RW RT desanya memasukkan kebutuhan. Ya. Desa mengajukan ya? Iya, bisa mengajukan kepada Pemda. Jika memang darurat Bu ya? Iya. Gitu. Oke. Ini session terakhir Bu. Ya. Ibu sampaikan apa harapan Ibu di saat kondisi COVID ini, mudah-mudahan cepat selesai. Ya. Tapi kan diperpanjang Bu sampai akhir bulan. Ya, baik terhadap apa yang disampaikan terhadap birokrasi dan menyampaikan terhadap masyarakat. Pesan saya kepada pemerintah, berikan pelayanan yang maksimal, yang terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepada masyarakat, pesan saya harus tenang, harus jangan mendengarkan hoax, ya, sesuai dengan kemampuan kita, harus kita sabar, karena semuanya juga sekarang lagi sakit kalau ada pandemi begini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Kang Tata. Mudah-mudahan menjadikan amal saleh bagi kita semua. Amin.